Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Kurniawan, NIM 23391 dari Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Pertanian angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis drone. Drone memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan ukuran, desain, fungsi, serta teknologi yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis drone yang paling umum. Yang pertama ada drone berdasarkan jumlah rotor, single rotor drone. Drone dengan satu rotor utama dan rotor kecil di bagian ekor sebagai menstabil, biasanya digunakan untuk tujuan industri dan mirip dengan desain helikopter. Drone ini lebih hemat energi dibandingkan multi rotor, namun lebih sulit dikendalikan. Selanjutnya ada multi rotor drone. Drone ini memiliki lebih dari satu rotor. Yang paling umum adalah quadcopter atau 4 rotor, hexacopter atau 6 rotor, dan octocopter atau 8 rotor. Jenis ini stabil, mudah dikendalikan, dan cocok untuk aplikasi fotografi, videografi, dan pemetaan udara. Selanjutnya ada fixed wing drone. Drone ini memiliki sayap tetap seperti pesawat terbang. Fixed wing drone menggunakan energi lebih efisien dibandingkan multirotor dan cocok untuk penerbangan jarak jauh. Namun mereka membutuhkan ruang yang lebih besar untuk lepas landas dan mendarat. Selanjutnya ada fixed wing hybrid VTOL. Drone kombinasi antara fixed wing dan multi rotor. Drone ini bisa terbang secara horizontal seperti pesawat, tetapi juga bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti quadcopter. Sangat berguna untuk aplikasi jarak jauh yang membutuhkan fleksibilitas. Yang kedua ada drone berdasarkan fungsinya. Ada drone militer, digunakan untuk militer, untuk misi pengawasan, pengintaian, bahkan seragam. Drone militer dilengkapi dengan sensor dan senjata canggih serta dapat dioperasikan dari jarak yang sangat jauh. Selanjutnya ada drone komersial, digunakan untuk aplikasi komersial seperti fotografi udara, pengiriman, serta barang, survei, pemetaan, dan ekspeksi. Contohnya adalah drone yang digunakan untuk pengiriman paket atau inspeksi infrastruktur. Selanjutnya ada drone pertanian, khusus digunakan dalam sektor pertanian untuk pemantauan lahan, pemetaan tanaman, penyemprotan pestisida, dan pemupukan. Drone ini biasanya dilengkapi dengan sensor khusus dan memiliki daya angkut lebih besar untuk membawa bahan kimia pertanian. Selanjutnya ada drone penyelamat dan pemanfaatan bencana, digunakan untuk misi penyelamatan, pencarian korban, dan pemantauan kondisi bencana. Drone ini biasanya dilengkapi dengan kamera thermal dan sensor untuk mendeteksi korban di area yang sulit dijangkau. Selanjutnya ada drone pendidikan dan hobi, digunakan untuk pembelajaran teknologi atau sebagai hobi. Drone ini biasanya berukuran kecil, memiliki kemampuan terbatas, namun cukup untuk pembelajaran dan penggunaan pribadi. Yang ketiga ada drone berdasarkan ukuran. Yang pertama itu ada nano dan micro drone, berukuran sangat kecil, biasanya digunakan untuk penggunaan indoor atau hobi, dilengkapi dengan fitur dasar untuk manever sederhana. Jenis ini mudah dikendalikan dan sering digunakan untuk latihan. Selanjutnya ada mini drone, berukuran lebih besar dari micro drone namun tetap kecil, digunakan untuk menerbangkan indoor dan outdoor dengan kemampuan lebih baik dibanding nano drone, cocok untuk pemula atau pengguna rekreasional. Selanjutnya ada medium atau standard drone, ukuran standar dengan fitur kamera atau sensor yang lebih baik, sering digunakan untuk industri fotografi dan videografi udara. Selanjutnya ada large atau heavy lift drone, ukuran besar dan memiliki daya angkut tinggi, umumnya digunakan untuk keperluan industri seperti pengiriman barang atau operasi yang membutuhkan sensor dan kamera dasar. Yang keempat ada drone berdasarkan kemampuan kontrol. Drone otomatis atau autonomous drone, drone yang dapat terbang secara mandiri berdasarkan rute yang telah diprogram atau mengikuti titik GPS yang diatur sebelumnya, digunakan untuk survei dan pemetaan tanpa perlu interaksi langsung dari pilot. Selanjutnya ada drone semi atau otomatis, kombinasi antara kendali manual dan otomatis.
pilot bisa mengontrolnya secara manual, tetapi beberapa fitur seperti kembali ke titik awal atau return to home dapat berjalan otomatis. Selanjutnya ada drone manual. Drone yang sepenuhnya dikendalikan secara manual oleh operator. Biasanya jenis ini adalah drone sederhana yang digunakan untuk pelatihan atau hobi tanpa banyak fitur otomatis. Berbagai jenis drone ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, mulai dari penggunaan pribadi hingga operasi militer dan industri. Sekian dan terima kasih.